Pada video kali ini saya akan membahas tentang nested function untuk part ke-5. Kita masih menyelesaikan persoalan yang seperti video sebelumnya, yaitu menyelesaikan persamaan polinomial seperti ini, di mana persamaan polinomial memiliki koefisien sebagai berikut: y sama dengan 4x kuadrat dikurangi 50x tambah 5. Nah, kita disuruh mencari berapa nilai x supaya y-nya itu minimal pada rentang dari min 10 sampai 10. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh untuk memplot kurva dari rentang minus 10 sampai 10. Nah, di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan dengan anonymous function, kemudian dengan user defined function dengan menggunakan single function, ya satu fungsi saja, tidak ada sub function maupun nested functionnya. Yang ketiga, kita juga sudah menyelesaikan dengan metode sub function. Nah, yang keempat ini kita akan bahas nested function. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan nested function? Nah, caranya seperti ini. Ini adalah program untuk nested function. Kenapa disebut nested function? Karena kita gunakan statement n pada tiap-tiap fungsinya. Jadi n yang ini dia mengakhiri fungsi p, n yang ini dia mengakhiri fungsi parabola. Kita bahas dari atas dulu. Function f berarti dia merupakan function, f itu merupakan output variabelnya, jadi dia sudah mendeklarasikan outputnya. Sama dengan parabola, berarti parabola itu adalah nama fungsinya atau nama filenya, dan ini adalah argumen inputnya a, b, c. Nah, a, b, c nanti kita gunakan untuk menunjukkan koefisien dari polinomial. Berarti a nya itu tadi adalah 40, b nya minus 50, dan c nya adalah 5. Kemudian setelah ini kita menulis ini, di bawahnya kita mendefinisikan apa itu output f ini. Output f ternyata dia merupakan function handle p. Nah, berarti MATLAB akan mencari mana fungsi yang namanya adalah p. Nah, ketika dilihat oleh MATLAB ternyata ada di bawahnya, yaitu function y sama dengan px, berarti namanya adalah p. Berarti langsung ketemu ke sini, dia langsung jump ke sini. Oh, berarti fungsi p-nya itu ada di sini. Nah, fungsi p dia membutuhkan argumen input 1 yaitu x, kemudian dia mendeklarasikan outputnya adalah y. Nah, kemudian di baris selanjutnya function p ini mendefinisikan apa itu y. Y sama dengan polyval. Kemudian ini adalah abc, kemudian x. Nah, ini adalah sintaknya standar untuk mengevaluasi polinomial, yaitu polyval. Kemudian ini adalah koefisien dari polinomialnya, di yang sebelah kanan paling kanan itu adalah pangkat x sama pangkat ini c itu adalah x pangkat 0-nya, b nya itu adalah x pangkat 1, ini adalah x pangkat 2, sehingga ini nanti berarti dia merupakan polinom dengan a kuadrat, dengan a itu adalah koefisien kuadratnya, sedangkan koefisiennya itu adalah x, berarti dia a kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, ini adalah standar polinomial untuk polyval. Jadi yang perlu kita lihat adalah ini. Jadi untuk yang sub nested function ini adalah primary function atau parent functionnya, ini adalah nested functionnya. Kita lihat bahwa nested function dia bisa membaca argumen input dari parent functionnya. Kita lihat ABC itu adalah input dari function parabola yang merupakan parent functionnya ABC, dan itu bisa diakses oleh function p. Nah, inilah yang membedakan antara nested function dengan sub function. Yang kita lihat yang sub functionnya, yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Kita lihat ini parabola ABC main function, dan ini adalah sub functionnya karena tidak ada statement n. Nah, kita lihat kalau kita tidak menggunakan global variable ABC, maka fungsi ini p dia tidak bisa mengakses ABC. Dengan kata lain, parabola dia memiliki workspace sendiri, dan p dia memiliki workspace sendiri, di mana variabel input dari main function dia tidak bisa diakses oleh sub function. Nah, untuk supaya bisa diakses berarti kita perlu global ABC di bawahnya function p. Nah, dengan global ABC berarti nanti
function P dia bisa membaca ABC melalui global variable, bukan melalui ABC, tapi dia dari ABC ini jadikan global variable lalu dimasukkan ke sini. Nah, beda dengan nested function dia tidak perlu deklarasi global variable karena dia langsung bisa membaca secara otomatis. Secara otomatis dia langsung bisa membaca inputan dari argumen input. Jadi nested function dia bisa membaca variabel dengan beberapa cara. Yang pertama, atau dia memiliki variabel yang dapat diakses dari 3 sumber. Yang pertama, dia dari argumen inputnya, berarti x-nya, berarti P ini bisa mengakses x. Kemudian definisi dari fungsinya yaitu y, outputnya berarti dia bisa membaca y. Kemudian dia juga membaca ABC yang merupakan scope variable. ABC karena dia merupakan scope variable. Scope variable artinya variabel input atau argumen input yang didefinisikan oleh parent fungsinya. Jadi dia langsung mendetek. Nah, ini adalah kelebihan dari nested function. Nah, dengan seperti ini berarti kita bisa menerjemahkan bahwa ketika kita menulis parabola ABC kita panggil function ini, maka yang terjadi kita memiliki function handle terhadap polyval ini. Nah, ini sudah merupakan function handle sehingga kalau kita mencari minimalnya, kita tinggal ketik f min bnd, kemudian kita ketik nama fungsinya. Ini adalah ini ya, kita lihat fbnd itu sintaknya apa. fbnd itu merupakan fungsi function untuk mencari nilai minimal suatu fungsi. Nah, sintaknya adalah f min bnd, kemudian ini kita harus gunakan function handle terhadap fungsinya, kemudian kita kasih batasnya karena ini bnd kan singkatan dari boundary, ini dari min 10 sampai 10. Nah, ini adalah function handle-nya. Berarti kalau tadi karena kita lihat kita sudah punya function handle P. Ketika kita mengetik parabola kita sudah mempunyai function handle P. Berarti kita langsung bisa gunakan parabola ABC, kemudian langsung kita kasih boundary min 10 sampai 10. Nanti akan ketemu nilai yang sama dengan video sebelumnya yaitu 6,25. Nah, sekarang kita coba di scriptnya. Nah, ini saya sudah bikin. Jadi pertama dia function y, kemudian parabola abc, berarti ini nama fungsinya, ini outputnya, ini adalah argumen inputnya abc. Nah, kemudian di bawahnya y sama dengan function handle dari p. Nah, sedangkan p itu adalah polyval dari abc, x. Nah, kita lihat bahwa function p dia masih membutuhkan satu variabel x. Nah, kita yang perlu diperhatikan lagi adalah ini. Ini meskipun sama, ini saya buat sengaja sama supaya kita bisa pahami. Kita klik. Nah, di parent functionnya y, output y itu sama dengan ini. Kita lihat ada, semua kelihatan ya, ada. Nah, kita klik ini y-nya, maka ini juga akan menyala biru. Nah, ini artinya dia variabel yang sama. Tapi kalau kita klik di sini, nah, ingat hanya dua sini dan sini, sedangkan ini tidak nyala. Artinya apa? Artinya y di sini dengan y di sini itu berbeda. Y di sini itu adalah output dari function parabola, dan y di sini dia merupakan output dari function p. Nah, y yang ini dengan yang ini tidak berkaitan, tidak sama. Nah, supaya tidak bingung, ini kita bisa buat dengan nama variabel lain, tapi ini tetap aja biar y. Kemudian kita langsung bisa eksekusi di command window-nya. Ini namanya parabola.m. Clear all. A-nya itu berapa sih? A-nya 4, B-nya 50, C-nya 5.
A nya 4, B nya min 50, C nya adalah 5. Nah, kita buat variabel Y, parabola A, B, C. Nah, dia sudah merupakan function handle dengan nested function P. Berarti ini sudah merupakan fungsi, kita bisa langsung mencari minimalnya. BND. Kemudian fungsinya adalah Y, karena sudah merupakan function handle Y. Kemudian batasnya dari min 10 sampai 10. Nah, 0,25. Kalau mau bikin plot ya kita buat variabel X dulu dari 10 dengan 0,01 sampai 10. Kemudian fx nya atau fungsi nilainya adalah, kita langsung bisa gunakan Y ini. Kita butuh input X, satu variabel, karena kalau kita lihat di sini tadi, nah dia masih membutuhkan satu variabel yaitu X, namanya X dalam hal ini, tapi kan bisa bebas kalau kita ketik di command window. Oke. Nah, kita lihat antara X dengan fx dia memiliki jumlah elemen yang sama, yaitu 200.001. Kita tinggal plot X, fx, kasih grid. Nah, ini adalah plotnya. Oke, itu jawaban dengan menggunakan nested function, dan kita bisa mengetahui kelebihan nested function dibanding dengan menggunakan sub function. Oke, ini part yang kelima. Nanti part ke-6 masih kita bahas nested function, yaitu tentang visibility, atau bagaimana atau fungsi apa yang bisa dipanggil oleh nested function, atau fungsi utama itu bisa memanggil fungsi yang mana aja dan sebaliknya. Yang terakhir nanti adalah part 6 untuk nested function. Setelah itu kita ke materi selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.